Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas dalam niat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan penuhkan amalan mereka di dalamnya, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, terhapuslah seluruh amalan mereka. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lid dunya, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, yusibuha au imra'atin yankihuha, untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat, rajulun istushhida, adalah seorang yang mati syahid, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha, maka ditampakkan seluruh nikmat-nikmatnya dan dia pun mengakuinya. Qala, dikatakan, fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dengannya, dengan nikmat tersebut? Qala qataltu fika, aku membunuh karenamu, hatta istushhitu, sampai aku mati syahid. Qala, dikatakan, kadzabta, engkau dusta. Lakinnaka qatalta li an yuqal, akan tetapi engkau berperang agar disebut jariun, sebagai seorang pemberani, faqadakila, dan engkau telah dikatakan demikian. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan untuknya agar dia diseret dengan wajahnya sampai dia dimasukkan atau dilemparkan ke dalam neraka. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, dan seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan dia juga membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha, maka didatangkan dia dan ditampakkan nikmat-nikmatnya, maka dia pun mengakuinya. Qala, dikatakan kepadanya, fama fa'alta fiha, apa yang engkau telah lakukan terhadap nikmat tersebut? Qala, dia menjawab, ta'allamtul ilma, aku mempelajari ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya, wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Qur'an untukmu. Qala, dikatakan kepadanya, kadzabta, kau dusta, lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal, kan tetapi engkau mempelajari ilmu agar disebut alimun, sebagai seorang yang berilmu, wa qara'tal Qur'ana, dan engkau membaca Al-Qur'an, liyuqal huwa qari'un, agar engkau disebut sebagai seorang pembaca Quran, faqadakila, dan engkau telah dikatakan demikian. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan untuknya agar dia diseret dengan wajahnya sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafi mali kulli, dan seorang yang diluaskan rezekinya dan diberikan dari segala macam harta, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'mahu, maka didatangkan dan ditampakkan seluruh nikmatnya dan dia pun mengakuinya. Qala, dikatakan kepadanya, fama
amilta fiha, apa yang engkau kerjakan dengan nikmat tersebut? Qala ma taraktu min sabilin, dia pun menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun, tuhibbu an yunfaqa fiha, yang engkau ridhoi, kecuali aku berinfak di dalamnya. Qala kadzabta, kemudian dikatakan engkau dusta, lakinnaka, akan tetapi engkau fa'alta liyuqal, engkau melakukan demikian agar disebut huwa jawadun, seorang yang dermawan. Faqad qila, dan engkau telah dikatakan demikian. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan agar dia diseret dari wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu syar'i memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan mengutamakan orang-orang yang memiliki ilmu di antara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang penuntut ilmu sebagai sebaik-baik pendekatan atau ibadah kepadanya, dan dia merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Karena seorang yang mempelajari ilmu, dia juga akan mengajarkannya mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal perintah-perintahnya serta larangannya. Maka para ulama dalam bidang ini dia merupakan para pewaris Nabi, karena dia mengajarkan kepada manusia ilmu syar'i. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu keutamaan ilmu dan ulama, di mana mereka merupakan pewaris para nabi. Kemudian yang kedua, bahwasanya di antara salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memahamkan dia terhadap ilmu agama. Kemudian yang ketiga, bahwasanya menuntut ilmu merupakan sebab seorang masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, sebaik-baik yang diwariskan oleh manusia adalah ilmu yang bermanfaat, yang terus berlangsung sampai dia wafat. Demikian, semoga faedah singkat ini bermanfaat. Barakallahu fikum.